Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat baku dapa buat adik-adik semua di hari Minggu yang terakhir di bulan Oktober. Hari ini 31 Oktober 2021 kita bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Winangun. Enci harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah bersiap-siap untuk mengikuti ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan membuka ibadah ini dengan doa, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Nah adik-adik, kita akan berdoa. Mana sikap berdoa? Ya, kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, kami sangat bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami semua. Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati hari yang baru. Di hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama beribadah Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Winangun. Tuhan Yesus, marilah Engkau datang bersama-sama dengan kami, terangi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyanyi bersama, berdoa, dan kami boleh menyampaikan pujian-pujian kami kepadamu. Biarlah ibadah di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, boleh sama-sama beribadah di pagi hari ini. Dan biarlah ibadah pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, pagi ini kita bergembira, bersukacita, karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Tuhan Yesus telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan marilah kita pakai semua yang Tuhan beri untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan mata, mulut, telinga, hidung untuk kita semua, dan marilah kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu Terima Kasih Tuhan untuk mataku, mulutku, hidungku. Dan kita nyanyikan sama-sama, bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan untuk mataku.
buka tutup seperti jendela. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk hidupku. Kecil mungil lucu seperti orang, bisa endus-endus. Terima kasih Tuhan untuk hidupku. Terima kasih Tuhan untuk mulutku. Bisa jadi kecil kalau dia maju, Bisa jadi besar kalau tertawa. Ha 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 ha. Terima kasih Tuhan untuk mulutku. Iya, nah adik-adik, kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk anggota tubuh yang Tuhan beri buat kita semua. Nah, masih semangat adik-adik? Cinci di gereja? Iya, kita menyanyikan lagi lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Sama-sama gerakan lagu yang lama, mungkin adik-adik so lupa, tapi mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar hilang ngantuk dan lesu untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, tepuk tangan. Masih semangat adik-adik? Semangat. Iya, ada sana adik-adik. Sementara memuji Tuhan dengan penuh semangat. Masih tambah satu lagu? Boleh? Iya, kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. I love you Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik, semangat semua. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya. Terima kasih adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan di pagi hari ini dan kini saatnya kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Nah, siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Iya, banyak encik-encik di sini juga semua rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita di pagi hari ini akan disampaikan oleh Encik Grace Carol. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu untuk masuk dalam cerita firman Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama lagu Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, sret, sret, sret. Lalu ku baca, ku
Alkitab, sret, sret, sret. Lalu ku baca firman Tuhan, ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi encik-engku, selamat pagi mama papa, selamat pagi semuanya. Senang sekali di hari Minggu, di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini, orang masih boleh beribadah bersama-sama, walaupun masih di rumah masing-masing. Siapa tahu ini menjadi ibadah yang terakhir kita di rumah masing-masing. Mudah-mudahan minggu kedepannya orang boleh berkumpul, berjumpa di rumah Tuhan, di rumah gereja. Nah, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Angkat tangan. Ya, mari duduk yang manis, siapkan Alkitab, dan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, orang akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang indah ini. Di hari Minggu ini, Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Engkau sudah menjaga kami dalam peristirahatan kami. Saat ini, kami mau membaca merenungkan firman-Mu, dan Engkau menyertai kami, memberikan hikmat, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Dan lebih jauh dari itu, kami boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kuasa iblis yang mau mengganggu kami. Ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan membaca cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, kita buka Alkitab di dalam kitab Markus ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Nanti Enci akan membacakannya untuk adik-adik, tetapi adik-adik dan orang tua juga bisa membaca di rumah. Markus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Nah, adik-adik di rumah, cerita torang hari ini yang torang sudah baca sama-sama
itu mungkin sebelumnya sudah pernah dengar atau sudah pernah dibaca sebelumnya. Ini dimulai dari ketika Yesus dan murid-muridnya tiba ke daerah yang namanya Gerasa. Jadi Gerasa itu suatu nama tempat, nama kota yang termasuk dalam kumpulan 10 kota atau Dekapolis. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya kan pindah-pindah toh pelayanan dari kota ini, kemudian pindah ke kota sebelah, kemudian pindah lagi, dan seterusnya. Dan ada satu hal yang menarik saat mereka datang di kota ini, yaitu kota Gerasa. Yaitu apa yang terjadi, ini ada seorang yang dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang di kampung atau orang-orang di kota itu, dan dia sudah sering dirantai. Mungkin kalau istilah sekarang dipasung. Seperti itu. Jadi kasihan di kaki diikat, di tangan mungkin diikat. Karena kalau dia mau berjalan, dia akan kesana kemari mungkin mengganggu orang-orang. Seperti adik-adik mungkin kadang kalau lihat orang dengan penyakit jiwa, dengan gangguan jiwa, takut mau berdekat. Nah, kira-kira seperti itu juga yang dirasakan oleh orang-orang di kota Gerasa ini. Nah, rupanya orang ini yang dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya kerasukan roh setan, kerasukan roh jahat. Dan roh jahat yang ada di dalam orang ini tahu ketika Tuhan Yesus datang. Makanya roh jahat itu membawa orang ini kepada Tuhan Yesus. Disebutkan tadi, orang ini datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyembah Dia, menyembah Tuhan Yesus. Dia katakan, "Hai anak Allah yang maha tinggi." Jadi roh setan ini tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. "Hai anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku?" Gitu. Mengapa roh jahat berkata demikian melalui orang ini? Karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa roh jahat itu harus meninggalkan tubuh orang ini. Karena kasihan orang ini sudah siksa, sudah menderita karena ada roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Nah, roh jahat tidak mampu melawan kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus yang paling berkuasa, yang paling berdaulat dibanding roh-roh yang ada lainnya di dunia ini. Sehingga roh jahat itu ketakutan. Mereka berkata, "Tuhan, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi?" Nah, kemudian Tuhan Yesus juga sempat bertanya kepada roh jahat ini, "Siapa namamu?" Oh, roh jahat ini jawab, "Nama saya Legion, karena kami banyak." Betapa menderitanya orang yang dirasuki roh jahat ini. Karena apa? Karena roh jahat yang ada di dalam tubuh orang ini ternyata ada banyak. Sehingga namanya Legion. Kemudian roh jahat itu memohon supaya Tuhan Yesus jangan mengusir mereka, tetapi menyuruh supaya mereka pindah dari orang Gerasa itu ke babi-babi yang sedang mencari makan. Di lain pihak, orang yang kerasukan setan itu memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Jadi sebenarnya orang ini bukan orang dengan penyakit jiwa, bukan orang gila. Dia tahu bahwa ada roh-roh jahat di dalam tubuhnya, di dalam dirinya yang mempengaruhi orang-orang ini, yang mempengaruhi orang ini, orang Gerasa ini, sehingga dia berbuat seperti itu. Seperti kelihatan gila di mata penduduk atau di mata orang-orang lainnya. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita sudah boleh belajar satu ayat hafalan. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik kita membawa persembahan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, karena persembahan yang penuh dengan sukacita, dengan syukur akan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberi persembahan dengan menyanyi bersama-sama lagu "Adalah Sukacita di Hatiku". Adalah sukacita di hatiku, di hatiku.
Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup yang nantinya akan dibawakan oleh Encik Grace Carol. Namun sebelumnya kita nyanyikan lagu Tuhan Dengar Doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Sungguh sukacita boleh kita rasakan di pagi hari ini ketika kita boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Dan Encik undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan aku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan aku, Dia paling aku cinta. Iya, Tuhan Yesus Allah yang sungguh luar biasa dan Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Nah adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah di pagi hari ini, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun di hari Minggu 31 Oktober 2021 telah selesai, dan Enci sangat bersyukur karena Tuhan boleh menyempatkan kita semua beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya Enci semua yang hadir saat ini, ada Enci Eping, ada Enci Ime, Cik Joyce, Cik Evi, Cik Heni, dan Cik Vera. Kami mau menyampaikan banyak terima kasih untuk adik-adik semua beserta juga guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang boleh bersama-sama dalam ibadah di pagi hari ini. Dan kiranya kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang untuk beribadah bersama-sama. Dan akhirnya kami semua yang hadir
saat ini mengucapkan selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.